Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Payu Belajar. Oke, di video kali ini saya akan membuat seri tutorial bahasa pemrograman Visual Basic.net. Oke, untuk instalasi Visual Basic.net itu kita bisa download Visual Studio 2022. Itu bisa kita cari di websitenya. Kita ketikkan misalkan Visual Studio 2022. Kemudian di sini saya menggunakan versi community. Jadi selanjutnya tinggal kita download saja. Ya, di sini saya sudah mendownload Visual Studio 2022. Langsung saja kita mulai untuk pengantar awal tutorial bahasa pemrograman Visual Basic.net. Oke, di sini saya sudah download. Tinggal saya ketikkan di sini Visual Studio 2022. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai setelah kita ketik Visual Studio 2022 akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih buat project baru. Di sini ada Create New Project. Selanjutnya kita akan diarahkan bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita lihat saya menggunakan Visual Basic.net. Kita bisa menggunakan juga bahasa pemrograman C# ataupun C++. Di kasus ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi di sini saya klik Visual Basic. Selanjutnya kita akan membuat project pertama menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Di sini kita pilih Windows Form aplikasi. Kemudian kita klik tombol Next. Selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk membuat nama projectnya apa. Jadi di sini defaultnya itu ada nama projectnya sudah dibuatkan. Kita misalkan di sini saya akan membuat sebuah project baru, misalkan aplikasi VB 2022 versi pertama. Oke. Selanjutnya di sini adalah lokasi kita menyimpan project Visual Basic kita. Di sini saya sudah membuat sebuah folder. Lokasinya ada di C. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian frameworknya di sini ada pilihan .NET 6 dan .NET 7. Di sini saya menggunakan .NET 6. Selanjutnya kita klik Create. Oke, ini adalah lingkungan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Kita tunggu sebentar loading. Oke, di tampilan awalnya di sini bisa kita lihat ada form. Form ini adalah lembar kerja kita nanti. Kita akan membuat bentuk project apa sesuai dengan kasusnya nanti. Kemudian di sebelah kiri itu adalah toolbox-nya. Jadi toolbox ini berisi objek-objek yang bisa kita gunakan, yang akan kita letakkan di dalam lembar kerja kita atau form kita. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Solution Explorer. Ini adalah nama form kita, form 1, Visual Basic-nya. Ini adalah nama project kita tadi. Kemudian di bawahnya itu ada Properties. Ya. Oke, ini adalah project-nya, kita klik saja. Oke, di sini adalah Properties. Nah, ini adalah Properties. Properties ini berisi format-format yang bisa kita atur untuk mengatur objek-objek yang ada di lembar kerja kita atau di form kita. Oke, kemudian untuk melakukan eksekusi ya, di dalam project kita ini, misalkan kita akan mengeksekusi lembar kerja kita yaitu form 1 ini, namanya form 1 ya, nama form 1 bisa kita eksekusi dengan cara mengklik tombol run ini ya, atau bisa kita pilih di menunya debug, kemudian kita pilih run atau start debug ya. Jadi bisa kita langsung start without debugging. Jadi kita running, kita bisa melihat hasilnya. Kita misalkan saya klik start without debugging. Oke, ini adalah tampilan eksekusi dari form 1 ya. Kemudian kita close untuk kembali ke lembar desain ya. Jadi untuk mengeksekusi lembar kerja kita ini kita bisa mengklik tombol running ini ya. Selanjutnya untuk menyimpan file atau project yang sudah kita buat di dalam lembar kerja ini, kita bisa klik
file, kemudian kita bisa pilih save form 1 atau save all jika di dalam project kita sudah banyak form-form yang sudah kita buat. Oke, ini contoh pertama ya. Misalkan kita ingin menampilkan objek-objek label, text box ataupun tombol, kita bisa menggunakan menu toolbox di sini. Kita klik ini untuk all Windows. Ini berisi seluruh objek yang bisa kita gunakan. Jadi di sini misalkan untuk menambahkan label, kita bisa pilih label. Ya, kita bisa letakkan di sini. Nah, ini adalah labelnya. Kemudian untuk text box, kita pilih text box. Jadi kotak inputnya kita pilih kotak input. Nah, oke. Untuk tombol, misalkan kita bisa memilih menggunakan tombol button di sini. Oke, tombol di sini. Nah, ini button. Kita klik, kita letakkan di sini. Nah, jadi di lembar kerja inilah, di form 1 inilah kita bisa meletakkan objek-objek yang bisa kita gunakan untuk mendesain program kita. Oke, kita misalkan di sini saya tulis, kita atur propertiesnya untuk label 1 ini, berarti kita klik label 1. Sekarang properties ini adalah kepunyaan dari label 1 ini. Jika saya klik di text box di 1 ini, maka properties ini adalah kepunyaan text box 1. Begitu juga jika saya klik button 1, berarti text box ini, properties ini berisi format untuk mengatur button 1 ini. Jadi untuk mengaturnya tinggal kita klik saja objeknya. Selanjutnya kita atur format apa yang mau kita ubah. Misalkan teks ini label 1 ini kita ganti tulisannya misalkan nama. Oke. Ini adalah nama Anda. Ini bisa kita atur, kita geser. Buttonnya juga. Oke, selanjutnya buttonnya kita ganti teksnya, kita misalkan klik tombol submit misalnya, atau klik tombol OK. Oke, untuk mengatur objek-objek yang ada di form ini, untuk mengatur posisinya, tampilannya bisa kita klik semua, kita atur posisinya mau letakkan di mana. Kita misalkan di sini, ya. Nah, untuk membuat coding di Visual Basic.net ini, misalkan di sini, saya contohkan, saya ingin menginputkan nama Anda di dalam text box ini, kemudian namanya akan ditampilkan di bawah. Nah, untuk penampilannya kita misalkan kita menggunakan sebuah label lagi, kita letakkan di sini. Oke, jadi di sini saya atur untuk label 2 ini isinya berdasarkan isi dari text box ini. Jadi misalkan kita atur untuk label 2, teksnya kita hapus dulu, kita kosongkan, kemudian kita bisa ngatur warna labelnya. Saya misalkan warnanya control like. Oke. Selanjutnya kita eksekusi sebentar sebelum kita tambahkan satu coding perintah. Kita lihat tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari form desain yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di contoh kasus ini, pada saat saya isikan namanya misalnya kan Budiman, saya klik OK, maka Budiman ini akan muncul di sini. Nah, kita tambahkan sebuah perintah atau coding. Codingnya adalah pada saat tombol OK diklik, namanya kita letakkan di label 2 tadi. Oke, kita close. Nah, untuk membuat codingnya, misalkan codingnya tombol OK ini diklik, ya, berarti kita double klik untuk membuat codingnya. Jadi button ini kita double klik, maka kita akan diarahkan untuk membuat codingnya. Oke. Di sini sudah terbentuk satu buah kelas form 1, jadi form 1. Di dalam kelas form 1 ini nanti kita akan membuat sebuah perintah pada saat tombol button 1 diklik. Nah, kita akan memindahkan tulisan. Jadi tulisan yang ada di dalam label 2 tadi. Oke, titik caption, titik teks, label 2, teksnya, ya, kita isi,
itu teksnya sama dengan isi dari teks 1. Ya, isi dari teks 1 titik teks. Oke. Jadi di perintah ini pada saat tombol button 1 kita klik ya, kemudian isi dari teks box 1 yang kita inputkan nanti kita letakkan di dalam label teksnya. Ya, di label teks 2 isinya adalah berdasarkan isi teks box 1. Oke, untuk kembali ke menu desainnya, formnya kita tinggal klik di sini. Oke, jadi untuk keluar masuk formnya, ya, atau kita bisa klik di sini. Di sini ada untuk view kodenya atau view desainnya. Ya, kita klik view kode atau kita klik view desain. Tinggal keluar masuk antara desain formnya, kemudian untuk masuk ke codingnya. Jadi tinggal pilih saja. Bisa menggunakan di sini. Ya, atau keluar sini atau klik kanan di sini. Selanjutnya kita coba eksekusi berdasarkan coding ini. Di kasus ini adalah pada saat kita isikan nama Anda di text box, kita klik OK, maka di label 2 tadi isinya adalah sesuai dengan isi text box. Oke, kita coba running. Oke, ini tampil. Sekarang kita coba isikan namanya misalkan Sinta. Nah, pada saat kita klik OK, tombol OK, maka Sinta akan diletakkan di dalam label 2 yang sudah kita definisikan tadi. Oke, untuk keluar dari proses running, kita tinggal pilih stop debugging. Nah, oke, ini adalah contoh sederhana penggunaan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Oke, ini adalah video pengantarnya. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya untuk contoh kasus yang lain. Lebih kompleks lagi bagaimana kita menggunakan objek-objek yang ada di dalam toolbox ini. Oke, untuk menyimpan form 1 kita tinggal klik tombol file, klik save form 1 atau klik all. Jadi saya di sini bisa klik save all. Oke, sudah disimpan. Itu bisa kita lihat di foldernya nanti. Itu sudah tersimpan satu buah project, yaitu aplikasi PB 2022 pertama. Oke, untuk yang pertama ini saya cukupkan. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi di video berikutnya untuk membuat contoh kasus yang lain menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net 2022. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.